Cek. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertemuan 3 ya, untuk mengawali baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Kemarin kan kita sudah membahas apa itu model, apa itu controller, apa itu view. Nah, sekarang kemarin ada itu ya, ada tugas ya, yang harus dikerjakan. Pada bisa apa enggak? Bisa. Sudah bisa tampil? Ada yang masih bingung atau gimana? Tanda-tanda itu Mas, seperti thread terus ini pintu start dari gitu. Seperti di contoh list terus thread tanda panah gitu. Itu maksudnya tanda itu. Kalau yang di sini ya ini ya. Yang ini. Controller. Keluar. Oh, di aplikasi. Oke, sip. Itu diantaranya. Terus yang di atasnya juga itu Mas, yang strip makanya itu. Oh ini ya. Oh iya. Cara bacanya ya. Nah, ini kalau yang ini ya. Yang ini kan berarti kan kalau array ini itu pakainya ini apa tandanya. Iya. Jadi untuk mendeklarasikan value-nya ini kan berarti value-nya, isinya, nilainya. Kalau ini kan berarti key-nya atau kuncinya yang akan nanti kita panggil, yang akan kita panggil di sini. Nah, sini. Iya. Jadi kalau array itu pakainya kayak gini. Apa? Penghubungnya, pemisahnya ini. Key value. Nah, sekarang kita lihat di sini. Array. Oke. Itu kalau ya array juga dipisahkan itu ya, apa namanya, ada multidimensi, ada asosiasi. Multidimensi biasanya di dalam array itu ada array lagi nih kayak gini nih. Multidimensi. Oh iya. Ada array. Di dalam array ada array. Ini berarti ini pakainya yang asosiasi. Kalau yang kita pakai kan berarti kan sama aja. Ini ada variabelnya apa, diisi array, key-nya Peter, value-nya 35. Dan ada yang biasa nih kayak gini. Yang biasa yang array. Jadi langsung array itu biasanya dimulai dari 0 ya. Jadi ini array 0. Jadi misalkan kalau kayak gini, itu untuk menampilkan itu nggak perlu pakai itu apa namanya for each kayak gitu. Kalau misalkan kayak gini nih, di sini aja controller ya saya coba. Nah, saya punya array ada ada yang ke 0 itu Volvo, BMW dan Toyota. Dan kita kalau mau menampilkan array seperti itu kita cukup kayak gini. Set nama variabelnya apa? Kemudian pakai kurung kotak. Misalkan berarti kan ini kan urutannya 0, 1, 2. Berarti misalkan kalau kita mau menampilkan teks yang isinya BMW, berarti di sini isinya berapa ini? 1. Save, kita coba di sini. BMW. Jadi langsung keluar isinya loh. Beda dengan yang seperti ini, yang apa namanya? Array seperti ini. Itu apa namanya?
versi. Iya, untuk pemanggilannya pakai seperti ini. Pakai key-nya gitu ya misalnya. Iya. Soalnya ada pembukunya. Namanya itu data siswa. Iya. Ini kan kenapa dibikin kayak gini? Ini kan karena data siswa kan Dan namanya. ada banyak isinya, ada kode, ada nama, ada alamat, tanggal lahir dan lain-lainnya. Jadi harus ada key-nya, ada value-nya. Nah, kemudian kalau ini sih apa namanya? Struktur dari itunya. Dari CI. Jadi pakainya di slot itu untuk meload. Mulut itu mengambil. Iya, yang di load itu apa? Pakai tandanya ini. Model, load model. Model dari master siswa. Dari model apa? Model master siswa model. Kalau di itu aksesnya langsung view apa tabel kalau yang jenengan buat, kalau yang di modelnya ini langsung view ya, bukan ke tabel ya. Yang master siswa. Yang master siswa Tabel. oh kayak gini sama. Iya. Yang master siswa tabel, terus saya buat lagi yang satu saya namain peminjaman tadi dari view. Oh dari view ya. Jadi ini kan nanti kan bisa berguna di sini. Ini kan kalau di user kan nggak mungkin yang ditampilkan itu kode. Jadi misalkan ada siswa dengan nama ini Nikoli, kelas berapa, kelas 00 kan nggak mungkin. Berarti yang kita perlukan itu nama kelas. Nah itu bisa pakai view atau kita bisa join di sini. Join fungsi di sini. Kayak dijoinkan di sini. iya di modelnya bisa. Tapi biar lebih mudah ya pakainya view. Ini mau dicontohkan yang join di sini apa enggak? Iya. Jadi cuma sama aja nih. Kalau di SQL kan saya contohkan ini. Kalau di SQL kan perintahnya seperti ini ya. Select bintang from master siswa join. Makanya join ya. Join master kelas berarti ya. Oh, ini nggak pakai ini. Master siswa join master kelas on. Kemarin pakai on apa enggak? Dicontohkan pakai on ya. Iya kan? Iya. Yang jadi kayaknya itu apa? On master siswa dot di kelas sama dengan master kelas dot di kelas. Jadi kita akan buat perintah seperti ini tapi di model coordinator ya. Jadi nanti perintahnya itu seperti ini. Ini tinggal di copy saja. Ini diganti join. Join tabel yang kedua apa? Ini berarti master kelas. Nah kemudian on ini dipisahkan dengan tanda koma. On dikasih petik. Ini dimasukkan. Nah, kita pasang di sini. Sudah seperti ini, sama saja. Kemudian kita simpan, kita coba di ininya, di kontrolnya. Coba kita tampilkan ya, datanya akan keluar seperti apa. Gitu. Kalau mau itu kita itu saja, kita istilahnya varcham. Varcham tapi di PHP itu punya print R. Nanti akan keluar. Apa ini? Kalau to undefined CIDP SQL driver. Lah. SQL driver. Tabelnya ada yang saya lihat ini kode kelas, kemudian di master kelas kode kelas sama ya.
Siswa sih ada berapa sih? Ada. Ada. Sebentar. Siswa model get out. Tapi ini kok ada outline 13. Ini kalau ini bisa ya. Ya keluar ya. Nggak ada yang kurangan ya. Ketiknya nggak ada yang kurang. Sebentar. Petiknya petik 1. Petik 1, petik 2 nggak apa-apa. Sama. Soalnya ada petiknya. Yang penting kalau ada petik pembuka ya harus ada petik penutup ya. Kalau enggak itu kan nanti error. Nah, jadi kalau kodenya kan jadi beda. Kalau ini di run akan error. Ada sound. Oh, ini keluar. Oh, iya, iya, iya. Kenapa di sini nggak mau ya? Gini. Keluar. Gapnya di sini. Itu nggak mau. Oh. Oh, iya, iya, iya. Berarti ini harus from. Oke. Nah, ini perbedaan sama kemarin ya. Jadi kalau misalnya kalau yang kemarin, kalau yang kelas kan ini cuma satu tabel, bisa perintahnya bisa langsung seperti ini. Dan ini juga bisa dituliskan seperti ini. Ini sama aja select from. Kemudian ini dipindahkan ke sini. Get. Nah, harus ada get-nya ini. Get. Kemudian result. Itu sama. Nah, mau seperti ini atau ini langsung ditaruh di sini. Ini dihilangkan itu sama saja. Kemudian untuk yang kalau mau menampilkan yang dua tabel itu di sini harus ini apa from. Jadi kan perintahnya nanti kalau di query kan sama saja seperti ini. Ini select, bintang, from, master siswa, join, master kelas, on, master kelas. Nah itu sama. Nah untuk menampilkan di sini tambahkan get-nya di sini. Jadi harus ada perintah get ketika mau menampilkan apa namanya tabel dari suatu tabel. Itu sudah bawaan dari itunya ya, dari kodenya ternyata untuk penulisannya itu seperti itu. Nah di sini kan harus ada ini get. Kalau untuk satu tabel bisa langsung get, tapi kalau untuk lebih dari satu itu pakainya ini begini from, get-nya ada di sini. Itu berarti untuk join di situ. Iya, join di sini. Itu sama aja perintah seperti ini yang apa jenengan buat di view. Iya, di view. Nah, kalau view ya langsung saja, kalau view bisa langsung begini, misalkan itu diganti get, terus master siswanya itu kita ambil dari view ya gitu. Jadi kan tadi kan ini kan kalau kita tampilkan di view-nya ini kan ini masih saya memakai kode kelas biar itu kita nama kelas biar itu
bukan kode kelas, itu E. Saya hilangkan dulu print R-nya, ordernya. Nah, kan otomatis sudah keluar kode kelas. Keluar kode kelas. Nama kelas. Ini apanya, headernya salah, nama kelas. Nah, ini. Nah, kemudian ini ada status ya. Kurang besar ya. Nah, ini kemudian ada status. Nah, status 0 itu apa itu status 0? Kan jadi kan memberikan tanda tanya ke pembaca gitu kan. Gitu. Nah, 0 sama 1. Kemarin itu apa? Kenapa itu dibikin 0 sama 1? Oh, logik untuk ini apa ya? Lulus apa enggak apa ya? Aktif apa masih aktif atau enggak gitu kan. Nah, berarti kan gimana caranya kita mau mengganti 0 ini biar menjadi aktif. Kalau 0 berarti non aktif. Kalau 1 berarti aktif. Nah, itu tinggal ditambahkan di sini. Di view-nya kita tambahkan apa pengkondisian, suatu kondisi di mana kalau L non aktif berarti logik ketika non aktif kalau 0 berarti kan non aktif. Kalau 0 berarti aktif. Masalah di sini kan fitnya kita namakan non aktif. Ketika non aktifnya bernilai benar, berarti siswa tersebut tidak aktif. Ketika benar berarti 1. Ketika salah 0. Nah, berarti kan kita mau memberikan kondisi di mana ketika tambahkan sini ya, ketika L non aktif itu nilainya 0, maka siswa tersebut aktif. Kemudian yang kedua, ketika L non nilainya 1, maka siswa tersebut tidak aktif. Nah, gitu. Kita mau membuat seperti ini. Nah, untuk tulisannya itu seperti ini. Kalau di PHP itu ada yang namanya pengkondisian if else. Di sini ada if else. Jika maka. Nah, untuk penulisannya itu seperti ini nih. Mana ya? If else. Nah, ini. If else statement. Untuk mengeksekusi suatu kondisi di mana itu bernilai benar atau di mana kondisi tersebut bernilai salah. Jadi if kondisinya bagaimana, kemudian di sini hasilnya, kemudian ini jika salah. Kita copy saja di sini. Kita taruh di sini ya. Kita buat if else. Nah, kalau if else itu di PHP berarti harus di dalam tag PHP. Nah, jadi kondisinya ketika ini ya. Kan berarti kan ini. Ketika L non aktif, nilainya itu sama dengan 0. Maka yang akan kita simpan dalam bentuk variabel. Misalkan kita kasih nama status, begitu ya. Ketika non aktif ikut nilainya 0, berarti yang di sini yang dituliskan apa? Aktif. Berarti kalau aktif itu string. Kalau string itu harus diketik aktif. Kita tambahkan titik koma untuk akhir. Ini juga berarti kan yang nilainya salah. Berarti ketika bukan 0, berarti di sini keluarnya tidak aktif. Nah, kemudian variabel ini kita simpan di sini. Dan simpan, nanti di sini akan keluar. Nah, tidak aktif. Kok tidak aktif ya? Oh, ini sama dengannya harus 2. Nah, sama dengan.
sama dengannya. Nah, ini ada perbedaan. Nanti saya juga agak lupa ya, apa namanya? Ini kenapa sama dengan itu? 1 dan 2. Iya, 1, 2. Kemudian ada 3. Di data tadi semua aktif ya? Semua pakai 0. Semua tadi kan 0. Maksudnya Oh, tadi benar tadi ya, udah ya. ada yang 1 enggak? Oh, buat pembeda. Kode awalnya tadi. Buat pembeda ya. Yang di awal tadi kayaknya 0 semua. 0 semua. 0 semua. Kalau 0 berarti Aktif. aktif. Maksudnya biar ada pembeda. Oh ya. Itu kan 0 semua. Saya ganti dulu di sini ya. Yang Edit top 200. Ini dulu ya. Ada berapa nih? 1, 2, cuma semua 3, 4, 5 ya. Ada 5 ya. ada yang true, ada yang false. Ya, itu true-nya berarti ada 5. Biar ada pembedanya. Ini. Nah, ini. Jadi kan saya ubah 5 yang ya, ada 5 nih tidak aktif. Kemudian yang lain non aktif semua. Aktif. Karena di sini kan kalau kita lihat di datanya itu kan, nah ini kan, nah, refresh, execute, loh, select top. Nah ini, kalau kita lihat di datanya kan, L non aktif 1, 1, 1, 1, 1, yang lain 0 semua. Berarti yang nilainya 0 berarti kan aktif. Kalau 1 tidak aktif. Gitu ya. Oh, nanti saya cari dulu yang kenapa itu Ya, yang tadi. pakainya sama dengannya itu 2. Sebentar. Sebenarnya pakainya ada yang 2, ada yang 3. Sini nggak ada sih ya. Itu ada yang 2 ya. Quality code. Operator is not combination the word. Oh. Bedanya ini. Oh ya, benar. Jadi 3 tidak aktif semua tadi. enggak, kalau 3 itu ya. Nilai. Jadi kalau yang 3 itu isi nilai dan apa ya, tipe data. Nah kalau ini kan non aktif kan true false kan berarti kan nolnya itu nggak ada petiknya. Kalau misalkan saya kasih petik itu berarti dianggap string. Jadi itu harus kalau di sini petik berarti di sini petik. Jadi itu kondisi jika benar ketika nilai dan tipe datanya itu sama. Kalau di sini kan nilainya sama-sama 0, tapi tipe datanya beda. Jadi yang dieksekusi yang tidak aktif. Kalau yang 2 itu hanya ketika nilainya itu sama. Nah, misalnya ini 0 ya, 0 ada petiknya apa enggak ada petiknya kayak gitu. Nah, berarti kan sesuai data yang kita inginkan.
Ini kalau kita hilangkan nya berarti itu nilainya integer itu sama, nggak ada bedanya. Beda dengan ketika sama dengannya 3. Nah, untuk sintaknya itu intinya kalau sama dengannya itu ada 2 kalau di pengkondisian di PHP. Jadi ini kondisi di mana ketika nilai dari non aktif itu sama dengan 0, itu akan nilainya aktif. Akan tetapi jika ininya sama dengannya 3, itu akan bernilai benar ketika nilai dan tipe datanya itu sama. Misalkan kita coba ini kan, berarti kan harusnya kan yang 0 itu aktif, yang 1 itu tidak aktif. Berarti kan sama seperti ini ya. Nah, itu kan sama berarti. Karena tipe data dan nilainya itu sama dengan 0. Oke. Bingung ya? Jadi ini kan apa namanya ya? Kalau if lah ya. Itu untuk menentukan suatu kondisi lah ya. Kondisi benar atau salah. Nah, di sini kan kita akan istilahnya ya? Kita akan mengganti nilai yang nilainya 0 itu akan kita ganti dengan aktif. Sedangkan yang nilainya selain 0 berarti tidak aktif. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ini. Ketika nilai L non aktif itu sama dengan 0, itu nilainya aktif. Selain 0 berarti tidak aktif. Itu seperti itu. Ini untuk sama dengan 2 dan 3 itu cuma membedakan nilai dan tipe data. Kalau itu ya 2 saja. Ini mau ininya tipenya string atau number, ya asalkan nilainya sama itu nggak bermasalah. Tapi untuk lebih untuk meminimalisir itulah lebih strict lagi, kita tambahkan 3. Jadi tipe data mau nilainya itu harus sama dengan 0. Kondisi. If else. Sudah ada. Tapi di sini nggak dijelaskan itu apa sama dengan ada yang nilainya 2 atau sama dengan nilainya itu 3. Nggak dijelaskan di sini. Apa di sini ya di operator ya? Nah, ini kan dijelaskan nih. Ada yang namanya operator. Untuk mengcompare 2 nilai, number or string. Nah, itu. Jadi kan di sini dijelaskan nih, kalau sama dengan berarti sama dengannya 2, operatornya itu sama dengan 2, itu sama sama dengan ini. X sama dengan Y. Berarti kan kalau tadi yang X itu kan yang ini, L non aktif, sedangkan Y-nya kan ini. Nah, itu akan menghasilkan jika nilai X itu sama dengan nilai Y. Ya kan? Ini dalam nilainya itu number or string. Jadi kalau sama dengannya 2 itu equal, itu tidak memperhatikan tipe datanya. Tapi kalau sama dengannya itu ada 3, itu lebih spesifik lagi. Nah, ini kan menghasilkan jika nilai X itu sama dengan nilai Y dan tipe datanya juga sama. Bedanya. Kemudian ada ini tidak sama dengan, berarti kan X tidak sama dengan Y. Tidak, ya. Kalau di silang di situ. Ini juga sama penulisannya dengan seperti ini. Itu operator di PHP. Sudah diingatkan ini 10 menit lagi ya. Oh. Jangan.
Nah, ini juga sama. Nanti tidak sama dengan itu juga sama. Kalau dua ini berarti Nilainya saja. nilai dan tipe data. Ada tipenya. Ya, itu bedanya kalau yang tidak Oh. dengan yang ini. Oh iya, iya. Jadi ini kalau yang tidak itu cukup 1 sama dengannya. Oh iya, iya. Ya, Hmm, ya. itu operator. Kalau ini harus dihafal. Ya kalau nggak hafal apa lihat di sini lah. Ya. Kemudian ini kan sama kayak operator di matematika lah. Itu kalau ini lebih besar, kurang dari sama dengan. Ini siapa ini ya? Saya juga nggak pernah pakai ini. Oh ini baru nih Avanza. Dulu kan saya biasanya pakai yang 56. Itu aja mesti lihat baik. Nah, ini ketika x sama dengan y min 1. Min 1. Oh, ini returnnya cuma min 1 0 atau 1. Kalau yang ini operator yang ini nanti dulu aja ya. Saya juga baru menemukan ini operator yang ini. Ya. Karena dulu saya pas belajar itu masih PHP 56. Sekarang sudah PHP 7. Sudah ada tambahan ini. 8-nya belum muncul ya. 8-nya belum. Tapi biasanya kalau PHP 7 sudah ada, PHP 8 itu ya ada. Gitu. Seperti itu. Lanjut ya. Dari sini sudah jelas. Oh ya, bagaimana kita mau tadi yang diminta apa? Mengeksekusi secara prosedur ya. Nah, itu. Kita bikin fungsi satu lagi kita bikin fungsi satu lagi aja. Kita copy saja ini. Nanti namanya get or procedure. Dan kita seperti ini. Kalau ini sih namanya bebas ya. Jadi untuk perintahnya itu seperti ini. Ini pakainya query ya. Secara prosedurnya apa? Jadi sama perintahnya. Ini ada. Kemarin kan kalau mau mengeksekusi prosedur kan pakainya exec ya. Exec. Kemudian nama store prosedurnya. Store prosedur. Kemudian kalau ada parameter itu ditambahkan dengan tanda petik. Parameternya apa kemarin? Saya di database juga belum bikin itunya apa store prosedurnya. Ada di sini ya. Store prosedur, new store prosedur. Kemarin apa nama prosedurnya? SP cari siswa. SP cari siswa. Kemudian parameternya? Parameternya ada kode kelas sama nama. Kode kelas. Ini di situnya enggak? Parser ya. Kode kelas nama itu 20. Kemudian nama ya? Nama apa? Nama lengkap nama. Parser. Parser 20. Ini diisi select view ya. Ini view ya. Saya juga belum bikin view. Ya sama aja lah. Dari tabel juga nggak bisa sih. Iya.
di sini operatornya N ya, pakainya N ya, Iya. pakainya N. N like ya, Anu. apa? Oh ya. Like ya. Mana di sini ada itunya nggak ya? Nggak ada persennya ya? Apa ada? Langsung kayak gini. Iya. Kan nanti yang dibagi persennya itu. Itu kan langsung. Oh, kita persennya itu dikasih di Excel. Oh, Mas Andi. enggak, perintah itunya, setelah prosedurnya. Coba dilihat. Perintah prosedurnya, biar nanti sama. Dari siswa. Di modify ya. Oh, Iya, bagaimana? Kode kelas Parsar 2, add nama Parsar 20, begin select nom, add kode kelas, add nama, select nama. Ya sudah kayak gini. Kalau nama nggak bisa ya? oh iya, sahabat add nama. Select nom induk nama lengkap. Nama jadi siswa. Create prosedur. Oh, ini prosedurnya nggak ada. Kita mau bikin apa kalau nggak ada itunya? Cute. Add nama. Oh, ngambilnya dari view ya kemarin. Ya itu sih sama-sama saja. Sama aja. Bisa dari view, bisa dari tabel. Ya. Ini nggak sama itu. Apanya? Jumlah apa? Parcer berapa itu di Parsar 20. kalau di sini kan 20. Oh, kurang ini. Belum tutup. Ya enggak. Ini tadi sini nggak ada kurung tutupnya. Tuh di Nah. parcernya. Di sini suka begitu. Suka kelupaan. Anak WD operasi Badan? perbatasan Badan lagi. Oh, Privat. Swab. Bukan suwe. Ya. Oh ya luar batas sih ya. Less than 1 menit. Ini bentar lagi kata. Dan Nanti nunggu ini selesai dulu. Ini tinggal 1 menit lagi. Dimatiin aja nanti. Buat lagi ya. Ya. Dimatiin. Oke. Ya.